Di padang mahsyar nanti, semua manusia sibuk dengan dirinya sendiri, tapi ada satu manusia yang paling sibuk, dan kesibukannya bukan untuk dirinya. Itu adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya mau kamu bayangkan ini ya, pelan-pelan, karena ini tentang saya dan kamu. Ketika matahari didekatkan sejengkal di atas kepala, ketika keringat manusia ada yang sampai lutut, ada yang sampai dada, ada yang sampai tenggelam, semua orang berteriak, nafsi, nafsi, urusanku, urusanku. Di tengah kepanikan itu ada satu suara yang berbeda. Suara itu tidak berkata nafsi, suara itu berseru, umati, umati, mana umatku, mana umatku. Itulah Rasulullah. Saya dan kamu yang sering lupa sholawat, yang sering lalai, justru yang dicari oleh beliau. Lalu Rasulullah bersujud di hadapan arsy Allah ya. Sujudnya sangat lama sekali, sampai Allah berfirman dengan kasih sayangnya, ya Muhammad, bangkitlah, angkat kepalamu, mintalah, pasti aku berilah syafaat, pasti aku kabulkan. Tapi apa jawaban Rasulullah? Beliau tidak langsung bangkit. Beliau berkata, ya Allah, aku tidak akan bangkit sampai engkau kabulkan apa yang aku minta untuk umatku. Allah kemudian memperlihatkan keindahan surga Firdaus. Allah berfirman, wahai Muhammad, inilah surga yang aku ciptakan untukmu. Kamu tahu apa yang dilakukan Rasulullah? Beliau tidak tersenyum, beliau tidak masuk. Beliau justru bertanya, ya Allah, lalu umatku di mana? Allah menjawab, mereka masih tertahan di padang mahsyar. Dan di detik itu juga Rasulullah meninggalkan surga itu dan kembali untuk mencari saya dan kamu. Beliau melihat kita kehausan, bibir kita pecah, tenggorokan kita kering karena dahsyatnya hari itu ya. Maka beliau berdoa lagi, ya Allah, izinkan aku memberi minum untuk umatku, kasihan mereka. Lalu Allah berfirman, ya wahai Muhammad, inilah telaga Al-Kautsar, berilah minum umatmu. Bayangkan, saya dan kamu dipanggil satu persatu oleh beliau. Beliau yang memanggil nama kita, wahai umatku, kemarilah. Padahal beliau sudah dijamin ya masuk surga, kunci surga ada di tangan beliau. Tapi beliau tidak rela masuk sendirian. Beliau ingin saya dan kamu ikut masuk bersama beliau. Belum selesai, setelah memberi minum, Rasulullah kembali bersujud, menangis. Sujudnya lama sekali sambil berdoa, ya Rabb, selamatkan umatku dari syirat, dari jembatan yang lebih tipis dari rambut dan lebih tajam dari pedang itu. Allah berfirman, ya tunggulah mereka di ujung syirat. Maka Rasulullah berdiri di ujung syirat, dan sepanjang manusia menyeberang, beliau tidak berhenti berdoa, ya Allah selamatkan, ya Allah selamatkan, ya Allah selamatkan. Ada umatnya yang selamat melesat seperti kilat ya, ada yang merangkak, dan ada juga yang jatuh ke dalam neraka. Melihat banyak dari kita yang jatuh, apakah Rasulullah menyerah? Tidak. Beliau kembali bersujud di hadapan Allah, sujud yang paling dalam. Beliau berkata, ya Allah, selamatkanlah mereka yang masih memiliki iman di dalam hatinya, walaupun hanya sebesar biji kurma, katanya. Allah berfirman, aku izinkan. Maka Rasulullah pergi ke pintu neraka dan menyelamatkan mereka. Lalu beliau kembali lagi, bersujud lagi, ya Allah, selamatkanlah yang imannya sebesar biji jagung. Allah izinkan. Ya Allah, yang imannya sebesar biji sawi. Allah izinkan juga. Terus begitu sampai Rasulullah berkata dengan air mata yang tidak terbendung, ya Allah, selamatkanlah umatku yang tidak punya amal apapun, yang seumur hidupnya hanya pernah mengucapkan la ilaha illallah. Maka Allah yang maha pengampun berfirman, aku izinkan, wahai Muhammad. Lalu Rasulullah mendatangi pintu neraka. Beliau mengeluarkan umatnya yang gosong, yang penuh luka, yang disiksa. Dipeluknya mereka satu persatu dengan penuh cinta. Lalu beliau tuntun mereka yang masuk ke dalam surga. Nah, saya mau tanya sama kamu yang sedang menonton video ini sekarang, manusia mana yang mencintai kita seperti ini? Ketika semua orang melupakan kita, bahkan ibu melupakan anaknya, ada satu manusia yang justru sibuk mencari kita. Itulah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, jika hari ini ya saya dan kamu masih berat untuk bersolawat, masih malas untuk menjalankan sunnahnya, masih ringan untuk melupakan dia, tidakkah kita malu ya? Demi Allah ya, beliau memikirkan saya dan kamu di saat kita itu bahkan ya belum dilahirkan. Maka hari ini dari hati saya yang paling dalam, saya mengajak kamu tulis di kolom komentar ya, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Bagikan video ini, jangan sampai hanya kamu saja yang tahu betapa besar cinta Rasulullah kepada kita. Mungkin ya dengan satu share dari kamu, ada satu hati yang kembali bersolawat, dan itu menjadi saksi untuk kita itu di padang mahsyar nanti ya. Semoga kita termasuk umat yang dipanggil beliau di telaga Al-Kautsar dan dituntun masuk surga bersama beliau. Amin ya rabbal alamin.